Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa al-sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini para jemaah sekalian, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertemu kembali dengan bulan yang sangat kita nantikan, yaitu bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang tidak sampai pada bulan ini. Dan kita patut bersyukur karena Allah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dan spesial untuk Masjid Al-Hakim pada malam hari ini di bulan suci Ramadan, di malam pertama kita bisa menikmati suasana masjid yang lebih adem. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian? Di mana rasanya lebih sejuk atau lebih panas? Lebih sejuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hawa sejuk yang kita rasakan pada malam hari ini, pahalanya atau rasa sejuknya bisa juga mengalir pada orang-orang yang berdonasi telah menyumbangkan air conditioner buat Masjid Al-Hakim. Insya Allah para donatur kita ini di surganya akan mendapatkan tempat yang nyaman, adem dan menyenangkan. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, dalam kehidupan keseharian terutama bapak-bapak yang sehari-hari melaksanakan kewajiban mencari nafkah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak semua atau mungkin ibu-ibu juga yang mencari nafkah demi keluarganya, pernahkah terbersit di dalam hati bapak dan ibu sekalian sebuah pertanyaan penting, sudahkah saya menolong agama Allah? Kita tanya pada hati nurani kita yang paling dalam, sudahkah kita menolong agama Allah? Atau lebih simpel lagi, apa bentuk atau cara yang kita tunjukkan kepada Allah kalau kita ini menolong agama Allah?
Dalam sebuah ayat Al-Quran yang terjemahnya bisa kita pahami, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menguatkan kedudukannya, menguatkan pengaruhnya, menguatkan posisinya baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang pertanyaan kita semua, sudahkah kita menolong agama Allah? Kalau kita kembali kepada ajaran ulama-ulama salaf dan lebih jauh lagi kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kehidupannya adalah diabdikan untuk menolong agama Allah. Sosok besar yang tiap hari mungkin kita bacakan salawat kepadanya adalah sosok yang paling besar jasanya kepada agama Allah. Dari mulai bangunnya sampai beliau tidur lagi, seluruh kehidupannya adalah untuk menolong agama Allah. Sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu sekalian, sudahkah pernah terbersit dalam hati kita untuk menolong agama Allah? Dan apa bentuknya dan apa caranya? Cara yang paling besar, cara yang paling hebat, cara yang paling tinggi kedudukannya menolong agama Allah adalah dengan mengorbankan jiwa raganya seperti para mujahid di medan perang. Tetapi yang pertama ini, zaman sekarang mungkin sudah jarang terjadi lagi, karena bentuk perjuangan sudah beda. Kalau Nabi kita, jiwa raganya, hartanya, bahkan ilmunya dicurahkan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mari kita tanya diri kita masing-masing. Kalau kita mau ikut cara Nabi yang pertama atau cara para mujahid, yaitu dengan berperang melawan musuh-musuh Allah, zaman sekarang sudah tidak mungkin lagi secara fisik menumpahkan darah. Tetapi masih banyak-banyak cara-cara yang lainnya. Bila Bapak Ibu sekalian ingin meniatkan diri menolong agama Allah, ada beberapa cara yang tersedia. Ada yang menyebutkan bahwa menolong agama Allah adalah bagian dari kewajiban kita, ya, dari kewajiban kita. Jangan dibiarkan agama Allah itu turun pengaruhnya, hilang pengaruhnya, dan kita wajib menghidupannya kembali. Ada beberapa cara yang bisa kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menolong agama Allah. Yang pertama, yang paling berat tentu saja tadi adalah mengorbankan jiwa raga. Yang kedua dengan harta. Dan yang ketiga dengan ilmu. Sekarang kita balikan kepada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang memiliki ilmu seperti para kiai, para ulama yang muncul di televisi, di YouTube yang kita setel? Apakah kita mempunyai ilmu seperti itu? Jika tidak, tanya lagi kepada diri kita. Apa yang bisa kita tunjukkan kepada Allah kalau kita menolong agamanya? Bisa pakai alternatif yang kedua, yaitu dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Sekarang kita bertanya lagi. Ternyata kita juga termasuk orang yang pelit. Uang 100.000 ketika dimasukkan kotak amal terasa berat. Tetapi ketika uang 100.000 itu dibawa ke mall, ke Sawangan Park, 100.000 itu berasa kecil. Betul? Betul. Tetapi ketika kita masukkan kenceleng, itu terasa berat. Buktinya, saya sering ngobrol dengan Mang Bandi. Ternyata ada yang layak masuk surga itu adalah uang 2.000-an, karena dia paling banyak di masjid. Sementara yang 100.000-an adalah uang yang paling jarang di masjid. Kembali lagi, yang pertama, bila kita bukan orang yang memiliki ilmu, kita tanya lagi, apakah mungkin juga dengan harta? Kalau ilmu tidak ada, harta juga tidak ada, maka minimal fisik kita mau kita gerakan untuk menolong agama Allah. Tidak perlu mengorbankan jiwa karena belum ada waktunya sekarang. Coba gerakan
tubuh yang kita miliki untuk menolong agama Allah. Caranya paling simpel, Pak, paling simpel. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu punya pesantren? Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu punya saat pesantren? Punya? Kalau tidak punya pesantren, hidupkan masjid ini. Hidupkan masjid ini. Jangan sampai ketika adzan berkumandang, kita masih diam di rumah aja. Harta tidak kita keluarkan, ilmu tidak kita keluarkan untuk mendalam agama Allah. Minimal tubuh kita gerakan datang ke masjid. Karena ketika orang lain melihat kita datang ke masjid, jalan, maka orang lain akan terinspirasi untuk mengikuti kita. Dan masjid ini akan lebih hidup. Itu saja yang saya sarankan. Seperti saya tidak punya ilmu, saya juga tidak punya harta, tapi saya masih punya fisik untuk jalan. Kalau dengan jalan ini saya bisa menolong agama Allah, saya akan lakukan. Karena banyak orang di dunia ini pengen balik ke dunia. Banyak orang di dunia yang sudah meninggal pengen balik ke dunia karena ingin memperoleh pahala jihad. Atau mungkin juga pahala sedekah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bila kita tidak punya ilmu, bila kita tidak punya harta, maka gerakan diri kita untuk menolong agama Allah dengan datang ke masjid. Kecuali Bapak Ibu punya media-media yang lain. Saya bisa ngajar di pondok pesantren, saya bisa ngajar di sekolah, saya bisa ngajar ngaji. Saya rutin nyumbang ke masjid, saya rutin nyumbang ke pesantren. Coba kita perhatikan, bila yang pertama kita tidak pernah, yang kedua tidak pernah, maka minimal yang ketiga kita lakukan. Insya Allah kita termasuk orang yang menolong agama Allah. Jadi ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Masjid ini sepi dan ramainya adalah lambang naik turunnya keimanan orang Pila Gading Permata. Bila masjid ini sepi, kegiatannya juga sepi, maka itu pertanda bahwa imannya orang Pila Gading Permata dan jamaah yang ada di sekitarnya sedang turun. Tetapi bila masjid ini ramai, penuh dengan berbagai kegiatan, itu pertanda bahwa iman Bapak Ibu sekalian sedang naik. Demikian, mohon maaf, ini hanya sebagai bentuk motivasi untuk diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi